Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Nurasisa, NIM 223101021, semester 5, mata kuliah Administrasi Agroindustri Pedesaan, dosen pengampu Jepri Krisbiantoro, Esos MH MAP. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Administrasi Agroindustri Pedesaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Administrasi Agroindustri Pedesaan, yang dimana Administrasi Agroindustri Pedesaan adalah pengolahan terpadu kegiatan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau menjadi suatu produk yang bernilai tambah di suatu pedesaan. Ini mencangkup perencanaan, pengorganisasian, produksi, pemasaran, dan manajemen keuangan untuk meningkatkan nilai tukar tambah produk, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung ketahanan pangan desa. Materi selanjutnya itu ada 4 pilar pengolahan. Yang pertama ada perencanaan, adalah tahap penentuan tujuan dan langkah kegiatan agroindustri pedesaan, mulai dari perencanaan produksi, penggunaan bahan baku lokal, hingga strategi pemasaran agar usaha berjalan terarah dan efisien. Yang kedua ada pengorganisasian. Ini merupakan proses pengatur sumber daya baik tenaga kerja, modal maupun prasarana dengan pembagian kerja dan tanggung jawab yang jelas agar kegiatan agroindustri dapat berjalan tertib. Poin ketiga ada pelaksanaan, adalah tahap menjalankan seluruh rencana yang telah disusun seperti proses produksi, pengolahan hasil pertanian, distribusi, dan pemasaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada pengawasan, adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan agroindustri untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta melakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan. Adapun tantangan administrasi agroindustri pedesaan yaitu ada 2. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia, yaitu administrasi agroindustri pedesaan masih menghadapi keterbatasan kualitas SDM, terutama dalam hal pengetahuan manajerial, pencatatan administrasi, pemampatan teknologi, serta pemahaman pasar. Hal ini menyebabkan pengelolaan usaha belum optimal, kurang tertib administrasi, dan sulit berkembang secara keberlanjutan. Tantangan selanjutnya ada akses modal dan infrastruktur, di mana pelaku agroindustri pedesaan sering mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha akibat keterbatasan jaminan dan akses ke lembaga keuangan. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti jalan, transportasi, listrik, dan jaringan internet yang belum memadai turut menghambat kelancaran administrasi, distribusi produk, serta pengembangan usaha agroindustri. Adapun dampak pengolahan industri yang baik, yang pertama ada optimalisasi produk. Pengolahan industri yang baik dapat meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui peningkatan kualitas, daya tahan, dan variasi produk sehingga lebih bernilai di pasar. Selanjutnya ada kesejahteraan petani. Dengan adanya pengolahan yang efektif, harga jual produk menjadi lebih stabil dan pendapatan petani yang meningkat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan mereka. Selanjutnya ada pembangunan keberlanjutan. Pengolahan industri yang baik mendorong pemanfaatan sumber daya secara efisien dan ramah lingkungan sehingga mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah pedesaan. Selanjutnya ada model-model agroindustri pedesaan. Poin pertama ada pendekatan klaster pedesaan, yang dimana pengembangan agroindustri dilakukan dengan mengelompokkan pelaku usaha dalam suatu wilayah agar saling mendukung dan meningkatkan efisiensi serta daya saing. Poin kedua ada pendekatan satu desa satu produk. Setiap desa difokuskan pada satu produk unggulan berbasis potensi lokal untuk menciptakan identitas dan nilai tambah ekonomi. Poin ketiga ada pengembangan agroindustri berskala kecil.
menekankan usaha pengolah berskala kecil yang sesuai dengan kemampuan masyarakat desa dan dikelola secara mandiri. Poin selanjutnya ada kemitraan, kerjasama antar petani dan industri untuk menjamin pasokan bahan baku, pemasaran hasil, dan kepastian pendapatan. Poin selanjutnya ada model agrowisata industri yang menggabungkan kegiatan agroindustri dengan pariwisata sebagai sarana edukasi sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Selanjutnya ada kunci keberhasilan agroindustri pedesaan. Yang pertama ada pemerintah, di mana pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan, penyediaan regulasi, dan mendukung bantuan modal, pelatihan, serta pembangunan infrastruktur untuk mendorong perkembangan agroindustri pedesaan. Poin kedua ada kelembagaan, di mana kelembagaan seperti koperasi, kelompok tani, dan BUMDes berfungsi memperkuat koordinasi, meningkatkan posisi tawar petani, serta mempermudah akses pasar, modal, dan informasi. Poin terakhir ada inovasi dan teknologi. Pemanfaatan inovasi dan teknologi membantu meningkatkan efisiensi produksi, kualitas produk, serta memperluas pemasaran melalui teknologi pengolahan dan digitalisasi usaha agroindustri. Selanjutnya ada karakteristik agroindustri. Yang pertama ada keterkaitan mata rantai produksi, di mana agroindustri melibatkan hubungan keberlanjutan dari penyediaan bahan baku, proses pengolahan, hingga pemasaran hasil. Poin kedua ada pengaruh kebijakan pemerintah, yang dimana kebijakan pemerintah berperan penting dalam mengatur, mendorong, dan menghambat pertumbuhan agroindustri. Poin selanjutnya ada keterkaitan kebijakan makro-mikro. Perkembangan agroindustri dipengaruhi kebijakan makro atau ekonomi nasional dan mikro atau pembinaan pelaku usaha yang harus saling mendukung. Agroindustri bergantung pada kerjasama antar lembaga seperti petani, koperasi, industri, dan pemerintah. Selanjutnya ada agroindustri dalam menghadapi pasar global, di mana strategi agribisnis dalam menghadapi pasar global dilakukan melalui peran aktif pemerintah dalam mengarahkan kelompok tani untuk mengatur pola dan waktu penanaman secara bertahap. Selanjutnya ada pembangunan agrobisnis pedesaan, di mana pembangunan agrobisnis pedesaan merupakan upaya pembangunan kegiatan usaha pertanian di wilayah desa secara terpadu melalui dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran hasil pertanian. Poin selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Poin pertama ada pertumbuhan sektor non-pertanian, di mana pertumbuhan sektor non-pertanian terjadi melalui perkembangan industri, perdagangan, dan jasa yang didukung oleh ketersediaan bahan baku serta pasar dari sektor pertanian. Poin kedua ada pertumbuhan sektor pertanian, di mana berperan sebagai dasar pembangunan ekonomi dengan menyediakan pangan, bahan baku, serta menyerap tenaga kerja. Ketiga ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari keterkaitan dan saling mendukung antar sektor pertanian dan non-pertanian yang meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Materi selanjutnya ada angkatan kerja di pedesaan. Poin pertama ada penciptaan peluang kerja pedesaan, yaitu upaya membuka lapangan kerja di desa agar tenaga kerja tidak bergantung pada sektor pertanian tradisional dan dapat mengurangi pengangguran serta urbanisasi. Poin kedua ada industrialisasi pertanian, di mana pengembangan kegiatan pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk sehingga pendapatan petani dan tenaga kerja pedesaan meningkat. Poin terakhir ada pengembangan industrialisasi pedesaan, yaitu pembangunan industri berskala desa yang terintegrasi dengan potensi lokal untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan memperluas penerapan tenaga kerja. Itulah tadi materi mengenai administrasi agroindustri pedesaan, di mana administrasi agroindustri pedesaan memiliki peran penting dalam mengelola dan mengordinasikan seluruh kegiatan agroindustri di wilayah desa secara efektif dan berkelanjutan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik
administrasi agroindustri pedesaan mampu meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat perekonomian pedesaan. Itulah tadi materi dari saya tentang administrasi agroindustri pedesaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.